Perkenalkan, saya Lestari Agatha Simpulun dari Prodi Tiga dengan NIM 433250029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal berikut ini. Yang pertama itu adalah DBMS, yaitu Database Management System. Itu berfungsi sebagai perantara antara user dan database. Yang kedua itu diketahui bahwa ada dalam sistem X itu terdapat dua buah entitas, yaitu entitas mahasiswa dan mata kuliah. Jadi atribut yang ada dalam entitas mahasiswa itu ada ID mahasiswa, yaitu primary key-nya, nama mahasiswa, alamat. Dan untuk atribut dari entitas mata kuliahnya itu ada ID matkul, yaitu primary key, nama matkul, dan SKS. Jadi hubungan antara entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah yaitu many to many. Jadi soal yang kedua itu kita akan membuat diagram dari IR diagram dari studi kasus tersebut. Ini merupakan IR diagramnya. Di sini ada tabel mahasiswa. Jadi di sini ada ID atributnya itu ID mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa, alamat, dan untuk tabel mata kuliah ini di sini ada ID mata kuliah sebagai primary key, yang kedua itu nama mata kuliah dan SKS. Jadi hubungan antara kedua tabel ini adalah many to many. Yang ketiga itu kita disuruh untuk membuat IR translation-nya. Jadi dalam tabel IR translation-nya itu karena tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah itu hubungannya many to many, jadi terbentuklah tabel baru yaitu tabel mahasiswa mata kuliah. Jadi dalam tabel mahasiswa mata kuliah ada dua atribut yang diambil dari primary key dari tabel mahasiswa dan primary key dari tabel mata kuliah, yaitu ID mahasiswa sebagai primary key dan foreign key, dan ID mata kuliah tipe datanya integer, yaitu primary key dan foreign key. Selanjutnya soal yang ketiga itu, sebelum itu kita baca studi kasusnya terlebih dahulu. Di sini ada tabel. Dalam tabel itu ada atribut. Yang pertama itu nomor pelanggan, nama pelanggan, nomor aset, alamat, biaya aset, dan nomor kepemilikan dan nama pemilik. Jadi dari studi kasus di atas itu pertanyaan yang keempat, apakah tabel tersebut normal? Jika belum, mengapa, dan buatlah normalisasinya. Jadi dalam dan tabel tersebut belum normal karena data dalam tabel tersebut ada yang berulang, yaitu nomor pelanggan dan nama pelanggan, dan ada partial dependency, dan juga masih ada data transitive dependency, yaitu atribut non key yang bergantung pada atribut non key lainnya. Jadi di sini saya akan melakukan normalisasi. Yang pertama itu 1NF. Dalam 1NF ini kita pisahkan tabel yang syarat 1NF-nya itu tidak boleh ada data yang berulang. Jadi di sini data yang berulang itu nomor pelanggan dan nama pelanggan. Jadi kita pisahkanlah nomor pelanggan dan nama pelanggan itu menjadi satu tabel, yaitu tabel pelanggan, dan sisanya itu kita buat tabel aset. Selanjutnya terbentuklah dua tabel dalam 1NF ini. Yang kedua itu kita membuat 2NF. Dalam 2NF ini syaratnya itu tidak boleh ada partial dependency. Kita lihat dari tabel sebelumnya bahwa partial dependency itu alamat, biaya aset, nomor kepemilikan, dan nama pemilik itu partial terhadap nomor aset. Sedangkan nomor pelanggan sama nomor aset itu tidak bergantung apa-apa, atau bisa dibilang itulah primary key-nya yang ini. Group by nomor aset, alamat, biaya aset, nomor pemilik, dan nama pemilik. Itu dibuat menjadi satu tabel, yaitu tabel aset. Dan primary key-nya dipisahkan, itu dibuat jadi tabel baru. Itu adalah hubungan relasi antara tabel pelanggan dan tabel
aset. Jadi dibuatlah tabel baru yaitu tabel aset pelanggan. Di sini nomor pelanggannya itu jadi primary key dan foreign key, dan nomor aset itu primary key foreign key. Selanjutnya kita buat 3NF-nya. 3NF-nya itu syaratnya itu tidak boleh ada transitive dependency atau atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lain. Jadi dari tabel ini kita lihat bahwa transitive dependency-nya itu adalah nomor kepemilikan, yaitu nomor kepemilikan dengan nama pemilik. Jadi nama pemilik ini transitif terhadap nomor kepemilikan. Jadi kita buatlah tabel baru. Jadi setelah kita buat ke tabel baru, terbentuklah 4 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel aset pelanggan, tabel aset, dan tabel pemilik. Ini adalah tabel yang transitif itu. Kenapa di sini 2? Karena ini sama, jadi datanya cuma 2 aja. Jadi ini adalah hasil dari normalisasinya dari dari studi kasus di atas ini adalah normalisasinya. Jadi untuk soal yang kelima itu kita buat DDL dari tabel yang ini yang sudah dinormalisasikan, dan DP datanya itu disesuaikan dengan isian tabel ini. Jadi DDL-nya itu yaitu yang pertama kita create database-nya dulu. Kita create database-nya. Kita refresh apakah database-nya sudah terbentuk, dan ternyata sudah terbentuk. Yang kedua itu kita use database-nya menggunakan use tugas. Setelah itu kita create dulu tabel pelanggan. Kita create, dan untuk melihatnya kita select. Ini adalah tabel pelanggan itu yang sudah terbentuk. Yang kedua itu kita create tabel pemilik. Ini adalah tabel pemiliknya. Yang ketiga itu kita create tabel aset. Ini adalah tabel aset itu yang terdapat 4 atribut, yaitu nama aset, alamat, biaya aset, nomor kepemilikan. Selanjutnya kita akan create tabel pelanggan. Ini adalah tabel pelanggan itu. Yang keenam, kita disuruh untuk membuat DML atau Data Manipulation Language yang berupa insert data dari tabel yang sudah dibuat, yang sudah normal beserta isinya dari tabel normal tersebut. Jadi kita buat DML dari tabel ini, yaitu kalau DML itu kita buat data-data dari tabel yang udah kita create tadi sesuai dengan tabel ini, isian tabel yang sudah normal ini. Jadi kita menggunakan insert. Yang pertama itu kita akan insert ke tabel pelanggan. Kita menggunakan insert into pelanggan, dan di sini kita masukkan 2 data. Untuk melihatnya apakah datanya itu sudah masuk ke dalam tabel itu, kita select from pelanggan, dan ini adalah data dari tabel pelanggan. Yang kedua itu kita insert ke dalam tabel pemilik. Jadi kita jalankan kodenya ini, dan ini adalah data-data dalam tabel pemilik. Yang ketiga itu kita insert ke dalam tabel aset. Untuk melihatnya apakah data tersebut sudah masuk ke dalam tabel aset, kita jalankan menggunakan select. Kita lihat menggunakan select, dan ini merupakan data dari tabel aset. Yang keempat itu kita akan menginsert ke dalam tabel aset pelanggan. Ini merupakan tabel dari aset pelanggan. Inilah data-datanya. Selanjutnya kita akan membuat saya akan menjelaskan mengenai summary atau apa yang saya pahami dari bab 1 sampai bab 7, dari week 1 sampai week 7. Ini adalah summary atau
apa yang saya pahami dalam modul Introduction to Database. Dalam materi itu itu menjelaskan mengenai pengertian dasar tentang data, informasi, dan database. Data merupakan fakta mentah yang mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka, teks, atau simbol. Data yang telah diolah dan dipahami oleh pengguna sehingga memiliki makna. Jadi itu disebut sebagai informasi. Informasi itu digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Database sendiri adalah jadi database sendiri itu adalah kumpulan data yang disimpan secara terorganisir sehingga mudah diakses dan dikelola dan diperbarui ketika diperlukan oleh pengguna atau user. Untuk mengelola database digunakan perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS. DBMS ini berfungsi untuk menyimpan, mengatur, dan memanipulasi data serta menjaga keamanan dan konsistensi dari sebuah data. Materi ini juga membahas mengenai perkembangan pengolahan data yang dimulai dari sistem manual berbasis kertas kemudian berkembang menjadi sistem file yang berbasis komputer. Biasanya DBMS ini kita menggunakan MySQL atau SQL York dan lain-lain. Yang kedua itu summary dari modul Relational Model atau IRD. Jadi dalam modul ini kita membahas tentang modul relasional yang digunakan dalam sistem database. Dalam modul ini data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Baris ini menunjukkan data atau record, sedangkan kolom menunjukkan atribut atau informasi yang menjelaskan data tersebut. Dalam database, objek yang datanya ingin disimpan itu disebut sebagai entitas, misalnya mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Terus setiap entitas biasanya direpresentasikan dalam bentuk satu tabel. Tabel memiliki beberapa aturan, seperti setiap kolom harus memiliki nama yang berbeda, setiap sel hanya memiliki satu nilai, dan tidak boleh ada dua baris yang memiliki data yang sama persis. Sama kayak tabel ini, sama seperti tabel aset. Sebenarnya tabel aset itu ada 4 data, tapi karena datanya berulang jadi kita buat 2 saja. Tuh. Sesuai dengan syarat dari 1NF. Jadi tidak boleh data yang berulang. Selanjutnya itu modul ini juga menjelaskan konsep key atau kunci dalam tabel. Misalnya key yang digunakan itu membedakan setiap data dalam tabel, yaitu yang pertama itu primary key. Primary key ini berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap baris data. Sedangkan foreign key digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Selain itu terdapat juga composite key. Ini merupakan kunci yang terbentuk dari satu atribut. Misalnya seperti tabel yang kayak misalnya ada 2 tabel yang hubungannya itu many to many, jadi terbentuklah satu tabel baru, dan di tabel baru itu ada composite key. Itulah composite key itu adalah kunci yang terbentuk dari lebih dari satu atribut. Pemahaman mengenai model relasional ini penting karena menjadi dasar penting dalam perancangan database yang baik. ER translation, yang saya pahami mengenai ER translation itu adalah membahas tentang mengubah model entity relationship atau ER menjadi bentuk tabel yang dapat digunakan dalam database relasional. Proses ini menggunakan bagian dari tahap perancangan database yang disebut dengan logical design. Dalam perancangan database terdapat beberapa tahapan, yaitu conceptual design, logical design, dan physical design. Pada conceptual design biasanya dibuat ER diagram untuk menggambarkan entitas serta hubungan antar entitas. Setelah itu pada tahap logical design, ER diagram diterjemahkan menjadi tabel-tabel relasional yang memiliki atribut dan kunci tertentu. Selanjutnya pada tahap physical design, struktur tabel tersebut diterapkan dalam sistem database yang sebenarnya. Modul ini juga menjelaskan cara merepresentasikan hubungan antar entitas. Pada hubungan satu ke satu,
kunci dari salah satu tabel dapat ditempatkan pada tabel lainnya sebagai foreign key. Misalnya kayak tabel one to one atau one to many. Kalau misalnya one to many itu tabel primary key dari tabel one itu pindah ke tabel many. Terus many to one sama kayak tabel one to many, tapi bedanya sama sih. Terus yang kedua itu yang terakhir itu many to many. Kalau misalnya many to many itu terbentuklah satu tabel baru, jadi primary key dari dua tabel itu ada di dalam tabel baru itu. Pada hubungan satu ini ya. Pada hubungan satu ke banyak itu foreign key itu ditempatkan pada tabel yang berada pada sisi banyak, sedangkan hubungan banyak ke banyak diperlukan tabel tambahan untuk berfungsi sebagai penghubung antara kedua tabel. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Uh, yang selanjutnya itu yang saya pahami mengenai bab normalisasi itu, yang pertama itu kalau normalisasi itu menjelaskan tentang proses penyusunan tabel dalam database agar terstruktur datanya itu menjadi lebih teratur dan efisien. Normalisasi dilakukan untuk mengurangi pengulangan data atau 1NF itu yang tidak perlu serta mencegah terjadinya kesalahan saat data itu diperbarui. Dengan melakukan normalisasi dalam database akan lebih konsisten dan mudah dikelola. Dalam proses ini juga menjelaskan konseptual functional dependency, yaitu hubungan ketergantungan antara atribut dalam sebuah tabel. Suatu atribut dikatakan bergantung pada atribut lain apabila nilai atribut tersebut dapat ditentukan oleh atribut lain. Proses normalisasi biasanya dilakukan melalui beberapa tahap yang disebut dengan bentuk normal. Bentuk normal pertama yaitu 1NF itu. 1NF ini syaratnya seperti yang saya jelaskan tadi itu tidak boleh ada data yang berulang. Yang kedua itu 2NF. Ya, gunanya itu memastikan bahwa setiap atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key. Bentuk normal yang ketiga itu yaitu 3NF, yaitu bertujuan menghilangkan ketergantungan atribut non-key sehingga setiap atribut hanya bergantung pada primary key. Jadi dalam perancangan database, normalisasi biasanya dilakukan sampai pada bentuk normal ketiga karena sudah cukup untuk menjaga struktur data tetap rapi dan efisien. Yang selanjutnya itu adalah yang saya pahami mengenai atau summary dari Data Definition Language atau DDL. Dalam materi ini menjelaskan bahwa Data Definition Language atau DDL yang merupakan bagian dari SQL. DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur database, seperti membuat database baru, membuat tabel, serta menentukan atribut dan tipe data yang digunakan dalam tabel tersebut. Misalnya tipe data char, varchar untuk teks, dan integer untuk bilangan bulat. Numerik untuk angka desimal, serta date dan time untuk menyimpan informasi tanggal dan waktu. Dalam pembuatan tabel juga dapat diterapkan aturan tertentu sehingga disebut constraint. Constraint itu digunakan untuk menjaga agar data yang disimpan tetap valid dan konsisten. Contohnya adalah primary key yang memastikan setiap data memiliki identitas yang unik, foreign key yang digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain, serta not null yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu atribut itu tidak boleh memiliki data yang kosong atau nilainya kosong. Jadi setiap data harus ada nilainya gitu. Dengan menggunakan DDL, struktur database dapat dirancang dengan baik sehingga memudahkan dalam pengelolaan data di dalamnya. Yang terakhir itu summary atau apa yang saya pahami mengenai Data Manipulation Language atau DML. Materi Data Manipulation Language membahas tentang perintah SQL yang digunakan untuk mengelola isi data atau mengubah isi data atau intinya memodifikasi isi data yang terdapat dalam tabel database. Perintah DML itu memungkinkan pengguna untuk menambahkan data baru yang sering digunakan adalah data baru, mengubah data yang sudah ada, menghapus data, serta mengambil data dari tabel. Salah satu perintah yang sering digunakan adalah insert untuk membuat sebuah tabel atau menambahkan data baru ke dalam insert itu yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel. Selanjutnya itu update. Update itu digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Biasanya digunakan dengan menambahkan kondisi tertentu agar perubahan yang dengan menambahkan kondisi tertentu agar perubahan hanya terjadi pada data yang diinginkan atau yang ingin diupdate.
Yang selanjutnya itu Prita Delete. Prita Delete ini digunakan untuk menghapus data dari tabel tanpa menghapus struktur tabel tersebut. Selain itu terdapat juga perintah Silage yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel. Perintah ini dapat dikombinasikan dengan berbagai kondisi sehingga pengguna dapat menampilkan data tertentu dengan kebutuhan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan perintah DML, pengolahan data dalam database dapat dilakukan dengan lebih mudah dan fleksibel. Sekian penjelasan saya mengenai soal UTS kemarin dan mengenai tentang apa yang saya pahami atau summary tentang dari week 1 hingga week 7. Terima kasih.